Shalom. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih bisa hidup dan menikmati berkat Tuhan. Semua kesempatan yang ada semata-mata hanya karena kasih karunia dan anugerah dari Tuhan saja. Tetapi, pernahkah kamu berpikir dengan semua nikmat dan berkat dari Tuhan, apa sih yang sudah kamu lakukan selama kamu hidup? Untuk apa sih sebenarnya kita diciptakan di dunia ini? Kalau kita sudah memahami tujuan hidup kita, maka kita tidak akan menyia-nyiakan satu detik pun dalam hidup ini. Kali ini, saya akan membagikan perspektif teman-teman saya mengenai kehidupan mereka. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Hidup menurut saya adalah perjalanan panjang dengan berbagai masalah dan berbagai tantangan. Apa yang harus kita lakukan menghadapi masalah dan tantangan itu? Kita harus melakukan yang terbaik. Kita harus bertarung dengan kehidupan. Kita lawan semua yang harus dilawan. Kita hadapi semua masalah. Jangan lari, jangan takut, karena Tuhan beserta kita. Hidup itu tidak seperti buku, tidak seperti novel, tidak seperti cerita dongeng. Jika kau tidak suka, kau bisa lewatkan halamannya. Jika kau suka, kau bisa membacanya berulang kali. Tidak seperti itu. Demikian juga hidup tidak seperti film, tidak seperti cerita dalam film. Jika kau suka adegan itu, kau akan memutarnya berulang kali. Tapi jika kau tidak suka atau tabu untuk ditonton, kau bisa melewatkannya. Tapi hidup adalah pertarungan. Hidup adalah hambatan, hidup adalah masalah. Hadapi, syukuri, dan jalani. Dan jangan lupa berdoa dan tetap bersyukur. Tujuan hidup saya tentu saja menjadi baik, menjadi teladan untuk semua orang di sekeliling saya, di sekitar saya. Dan tentu saja tetap berdasarkan kepada ajaran agama yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita. Saya akan tetap bersukacita apapun yang terjadi dalam hidup saya, kegagalan, keberhasilan, atau kejatuhan, apapun itu. Jika orang bertanya apakah saya menyesal, jawabannya tidak. Dalam hidup saya bangga hidup di atas keputusan saya sendiri. Hidup itu adalah berkat dan anugerah daripada Tuhan. Dan tujuan hidup saya itu adalah untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan tentunya juga untuk menjalankan perintah Tuhan. Bagi saya hidup adalah sebuah anugerah dari Tuhan, di mana Tuhan memberikan saya nafas kehidupan sehingga saya mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan saya dalam kehidupan saya. Kemudian tujuan hidup saya adalah saya ingin menggapai semua impian-impian saya sehingga saya bisa membanggakan, bisa membahagiakan kedua orang tua saya, keluarga saya, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bagiku hidup itu adalah sebuah tugas dan rasa syukur selama kita masih bisa bernapas dan masih hidup di dunia ini. Tujuan hidupku untuk boleh berguna bagi banyak orang dan bagi keluarga, terlebih bagi Tuhan Yesus Kristus. Hidup adalah perjuangan, dan tujuan hidupku adalah bagaimana aku bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup itu sendiri adalah kemampuan segala sesuatu dari seseorang untuk mewujudkan segala sesuatu tujuan hidupnya atau merupakan impian. Tujuan hidup saya sendiri adalah saya ingin dapat berdiri kokoh dengan segala kemampuan yang saya miliki, dan tentunya tak lupa adalah bantuan daripada Sang Maha Kuasa untuk menegakkan saya berdiri agar saya tidak menyombongkan diri. Tak hanya itu, impian saya adalah saya ingin menjadi orang yang berguna, baik dengan orang dekat saya maupun di luar sana. Saya ingin menjadi orang yang berdampak dan memiliki hati. Dan saya juga ingin membahagiakan orang yang saya sayangi. Tentu saja firman Tuhan dengan segala janji Tuhan kepada kita pada hari akhir nanti. Kalau ditanya apa yang bisa membuat saya berjuang menghadapi hidup, tentunya karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Karena saya sendiri pun merasakan bahwa banyak sekali berkat Tuhan. Yang membuat saya tetap kuat dalam menjalankan kehidupan yang
terutama adalah keluarga saya, karena demi mereka, untuk mereka lah saya harus mencapai segala impian saya. Dan yang pasti adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan selalu beserta saya, menyertai saya, memberikan kekuatan serta pertolongan dalam setiap langkah saya mencapai impian saya. Apabila saya jatuh, Tuhan ada di dekat saya, mendampingi saya, memberikan saya kekuatan untuk bangkit lagi. Tuhan tidak pernah berjanji memberikan saya jalan yang lurus atau langit yang cerah, tetapi Dia selalu berkata bahwa Dia akan selalu menyertai saya dan memberikan saya kekuatan. Bersyukur. Yang membuat aku tetap kuat itu ya bersyukur dalam segala keadaan. Jadi kita melihat hidup kita susah atau sangat sulit, tapi ternyata masih banyak orang yang lebih sulit daripada kita. Selain rasa syukur ya tentu keluarga, Kristus, dan teman-teman yang selalu menguatkan. Satu alasan yang membuatku untuk terus berjuang adalah Tuhan. Tuhan yang selalu memberikan pengharapan di setiap harinya. Tuhan yang selalu menyediakan apa yang aku perlu. Tuhan yang selalu ada bagiku di setiap waktu dan mengajarkanku untuk selalu bersyukur apapun yang terjadi. Dalam menggapai tujuan ini, saya banyak melewati guncangan, seperti batu-batu kerikil yang menggerogoti kaki. Namun, guncangan ini tidak menjadi alasan saya untuk menyerah, karena saya harus berjuang untuk mewujudkan impian saya. Tak hanya itu, setiap guncangan adalah sebuah perjalanan. Guncangan yang mengajarkan kita untuk kuat. Guncangan juga yang mengajarkan kita untuk lebih berserah kepada Yang Maha Kuasa, agar kita makin dekat dengan Sang Maha Kuasa. Bagi saya, ketika saya melewati guncangan, Sang Maha Kuasa terus menopang saya, supaya saya menjadi kuat. Sang Maha Kuasa mengingatkan saya, supaya saya mempelajari apa yang saya lakukan untuk lebih baik ke depannya. Dan bagi saya, Sang Maha Kuasa adalah tempat saya untuk bersandar. Karena saya yakini semakin saya dekat dengan Yang Maha Kuasa, saya semakin nyaman. Hal ini membuat saya kadang takut ketika saya melanggar perintahnya, maka Dia akan jauh dari saya. Sampai saat ini, saya masih meyakini ketika saya semakin dekat dengan Dia, mengenal Dia lebih dalam, mengenal Dia lebih dalam dan melakukan ajarannya, maka saya akan selalu ada di dekat Dia. Dan hal ini membuat saya takut terhadap hal-hal yang tidak Dia sukai. Ayat Alkitab yang menjadi pedoman saya atau ayat emas bagi saya, menjadi motivasi hidup saya, ada tertulis di 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kenapa saya memilih ayat ini? Tentu saja, menurut saya ini adalah ayat yang melambangkan kehidupan saya. Apa pertandingan itu? Ya itulah kehidupan. Saya akan mengakhirinya mencapai garis akhir dengan tetap memelihara iman saya. Jangan tergoyah, itu motivasi saya. Saya harus tetap bertarung, melawan kehidupan, berada di dalam kehidupan dengan segala masalahnya, hingga saya akan mencapai garis akhir dan iman saya tetap terpelihara. Saya terberkati, bukan karena semuanya berjalan dengan baik, tapi saya terberkati karena saya bertarung. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Semangat! 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus benar-benar tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu beserta kita. Maka dari itu, kita jangan khawatir, kita jangan takut, karena Tuhan memelihara kita dan akan selalu beserta kita. Untuk semua teman-teman, tetaplah semangat dalam hidup dan jadilah berkat bagi banyak orang. Dari 1 Korintus 13 ayat
13. Demikian tinggallah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Itu yang merupakan ayat sidiku, dan itu benar-benar aku imani. Ya, aku dikasih talenta untuk terus saling mengasihi. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian yang tertulis di dalam ayat Alkitab, Amsal 9 ayat 10. Oleh karena itu, ketika kita semakin takut kepada Dia dan melakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya, maka Dia akan memberikan kita berbagai macam maupun pengetahuan yang tentunya kita harus mengenalnya, memahaminya, agar Roh Kudus selalu menyertai kita. Terima kasih. Satu ayat emas yang menguatkanku untuk terus berjuang adalah Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih. Semangat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara.